Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. فقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita awali kegiatan kita ini dengan senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga di kesempatan yang penuh keberkahan dan kesyukuran ini kita masih bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak lain yaitu sholat maghrib berjamaah. Dan kita bersyukur kita masih bisa bertahan untuk mendengarkan ceramah agama yang insya Allah akan kita sampaikan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini izinkan ulun untuk melanjutkan apa yang pernah ulun sampaikan di kesempatan beberapa hari atau minggu yang lalu, tepatnya di minggu terakhir di bulan suci Ramadan, yaitu di kesempatan penyampaian ceramah atau kuliah subuh, di mana pada saat itu ulun menyampaikan tentang bagaimana membangun seorang muslim, bagaimana membangun orang-orang yang beriman, yang memiliki sikap atau memiliki sifat yang dermawan. Karena kita tahu bahwa di dalam sejarah telah membuktikan bahwa kemajuan Islam, perkembangan Islam, peradaban Islam bisa kita rasakan sampai saat ini itu tidak terlepas dari orang-orang yang beriman, ya. Khususnya kalau di generasi awal, yaitu para sahabat yang sudah terbukti mereka memiliki semangat juang yang tinggi untuk membela Islam, bukan hanya dengan jiwa raganya saja, tetapi mereka telah membuktikan untuk menolong agama Allah, yaitu agama Islam, agar bisa maju, agar bisa berkembang, agar bisa tersebar semakin luas. Maka salah satu yang diperlukan adalah dukungan dana. Dan para sahabat telah membuktikan bagaimana kedermawanan mereka, baik Abu Bakar As-Siddiq,
Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan sahabat-sahabat yang lainnya, yang mereka betul-betul memiliki jiwa dan semangat yang ikhlas di dalam menjalankan, di dalam membelanjakan harta benda yang mereka miliki di jalan Allah. Tentu khususnya tidak lain adalah untuk jihad fi sabilillah. Sehingga di dalam salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita diingatkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam jangan sampai membenci, jangan sampai mencela, jangan sampai menggibah, jangan sampai memfitnah para sahabat-sahabat Nabi yang betul-betul dimuliakan dan diridhai oleh Allah. Salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tasubbu ashabi, jangan engkau mencela sahabatku, jangan engkau menghina sahabatku. Falau anna ahadakum anfaqa min Uhudin dhahaban, meskipun salah seorang di antara kamu berinfak, bersedekah, atau membelanjakan harta bendanya atau emasnya sebesar bukit Uhud, ma balagha muddan wala nasifa, maka belumlah mencapai satu mud ataupun setengahnya dari apa yang telah dibelanjakan oleh para sahabat. Nah, jadi tentu apa yang kita korbankan saat ini tidaklah bisa menandingi, tidaklah bisa mengungguli apa yang telah dikorbankan oleh para sahabat untuk membela agama, yaitu agama Islam. Oleh karena itulah, dengan menilik sejarah inilah tentu diharapkan mengingatkan kepada kita semua bahwa memang sekali lagi untuk kejayaan Islam diperlukan sokongan dana. Untuk perkembangan dan kemajuan Islam diperlukan dukungan-dukungan, khususnya berupa dukungan dana, al-mal. Kemarin sudah kita sampaikan, kemajuan Islam itu tergantung kepada kita sendiri sebagai umat Islam. Tidak perlu kita bergantung kepada pemerintah. Apalagi pemerintahan kita saat ini bukan pemerintahan yang bersifat khilafah. Ya, pemerintahan kita bersifat demokrasi. Jadi kita tidak bisa. Yang penting bagaimana kita sebagai orang yang beriman dan masing-masing kita memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk membela agama Allah. Bukan hanya dengan pemikiran kita, bukan hanya dengan jasad raga, tetapi juga bagaimana kita bisa membantu agama Allah ini dengan al-mal atau harta benda. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, apakah saat ini masih diperlukan itu? Ya tentu saja. Memang perjuangan kita saat ini bukan al-jihadu fi sabilillah, ay al-maksud al-qitalu fi sabilillah. Memang saat ini bukan berarti hilang jihad kita, tidak. Meskipun tidak ada peperangan sebagaimana yang zaman terjadi pada zaman Rasul yang terdahulu, tapi sampai kapanpun tetap diperlukan jihad kita supaya Islam ini tetap bertahan, Islam ini tetap survive, dan syukur-syukur Islam itu tetap justru malah berkembang, malah maju.
paling tidak semakin mengokohkan akidah, keimanan, agama orang-orang yang beriman. Sehingga banyak sekali medan-medan jihad yang bisa kita lakukan. Kita belanjakan harta benda kita untuk membangun sekolah. Kita membelanjakan harta benda kita untuk membangun masjid, membangun pesantren, dan lain sebagainya, yang itu menjadi tempat untuk candra di mukanya atau penggemblengan para murid atau mungkin para dai yang nantinya mereka akan menjaga sekaligus menyebarkan dakwah Islam. Ulun masih ingat di awal-awal kita berkiprah di dalam persyarikatan Muhammadiyah, ulun itu paling sangat tidak setuju ketika ada mungkin para pemimpin persyarikatan yang mengatakan bahwa dai-dai Muhammadiyah itu, meskipun mohon maaf, ketika kita membahas tentang kita sebut sebagai insentif atau uang transport lah, itu sensitif kita. Insya Allah dai-dai kita ikhlas lillahi ta'ala, tidak memikirkan berapa diberi transportasinya dan sebagainya. Jadi pengalaman pernah ulun sangkal, dai-dai kita itu kalau meskipun tidak diberi uang transport, ketika dijadwalkan khotib di sana, ya harus tetap dihadiri, karena bagaimanapun juga harus ikhlas. Ulun sangkal, mohon maaf, ikhlas itu bukan berarti seberapa kita mengasih. Ikhlas itu bukan berarti lalu kita tidak menghargai mereka, tapi justru kita sebagai para pemimpin, pengurus persyarikatan itu punya kewajiban memikirkan bagaimana dai-dai kita yang mereka menjadi penjaga sekaligus penyebar agama Islam itu, mereka tetap memiliki kehormatannya. Jangan sampai mereka tidak kita perhatikan, lalu perekonomian mereka sangat sakit, lalu untuk kehidupannya mereka meminta-minta dan sebagainya. Sementara dalam agama Islam sendiri kita dilarang untuk meminta-minta. Ini kita membuka pemikiran kita bahwa ini juga bagian dari medan jihad kita. Ulun sampaikan, kita bersyukur tidak seperti para dai-dai artis yang sekali diundang sekian puluh juta. Mohon maaf, mungkin materi yang disampaikan berisinya humor, berisi cerita yang tidak jelas dan lain sebagainya. Dari kita tidak pernah mematok seperti itu orang Muhammadiyah. Tetapi ini harus menggugah kesadaran kita bahwa mereka-mereka itulah yang akan terus memperjuangkan untuk membela agama Allah. Maka yang katakan, seorang pemateri narasumber diundang untuk satu seminar, mereka bisa dalam 1 jamnya bisa digaji 900.000 rupiah. Apa bedanya dengan seorang pendai, penceramah yang mereka menyiapkan bahan juga sebagaimana seorang pemateri, yang mereka mungkin ceramah 1 jam, mereka khotib mungkin setengah jam. Lalu mohon maaf, mereka diberikan penghargaan sekian. Coba Anda bandingkan. Segitukah kita menghargai ilmu orang? Segitukah kita menghargai waktu orang? Segitukah kita berusaha untuk menjaga kehormatan keluarga dia, yang dia mencurahkan waktunya juga untuk perjuangan Islam. Ini perlu kita sampaikan supaya kita semua memiliki kesamaan pemikiran bahwa
di dalam menjaga marwah agama Islam, itu salah satunya kita juga harus memperhatikan guru-guru kita, guru-guru ngaji kita, guru-guru agama kita, guru-guru pendakwah kita, para ustadz-ustadz kita, mungkin para kaum-kaum kita, mungkin para imam-imam tetap kita perhatikan mereka. Jangan dikira, kadang mohon maaf, kadang di tengah masyarakat kita itu ketika berinfak, bersedekah itu kalau tidak, mohon maaf, mungkin ke masjid atau apa itu masih kurang semangatnya. Kita bersedekah, berinfak untuk membelanjakan supaya anak bisa dapat beasiswa sekolah, yang dengan sekolahnya nanti bisa dia jadi pendakwah, itu kadang masih kurang. Padahal mohon maaf masih banyak warga-warga kita yang notabene-nya masih berada dalam garis yang kurang mampu, sehingga mereka harus putus sekolah dan lain sebagainya. Tetapi kita sudah bangga apa yang telah dilakukan oleh persyarikatan kita. Ya, kita sangat bersyukur dan ini terbukti bahwa sampai saat ini persyarikatan kita tetap eksis, tetap survive. Kita tetap bisa memperhatikan bagaimana apa yang menjadi kewajiban kita dan siapa mereka yang menjadi tanggung jawab kita tetap bisa memikirkannya seperti itu. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Jadi sekali lagi diperlukan kedermawanan kita, diperlukan sikap dan sifat suka saling membantu, ya, dan jangan sampai kita sebagaimana yang disampaikan oleh Allah SWT, wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima aataahumullahu min fadli huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Ya, intinya jangan sampai kita ini menjadi orang yang bakhil, menjadi orang yang pelit, ya, sehingga untuk membela agama Allah Islam kita pun tidak mau memperjuangkan, ya, tidak mau membelanya. Sebuah pertanyaan, kenapa orang itu sampai terjebak di dalam sikap atau sifat kikir atau bakhil? Yang pertama, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Lail, wa amma man bakhila wastaghna. Satu, biasanya orang bakhil itu karena dia sudah merasa cukup. Ketika dia merasa cukup, ya sudah, tidak memerlukan kepada orang lain. Dia makan cukup, apapun yang dia inginkan tercukupi, sehingga dia tidak pernah memerlukan orang lain. Tidak pernah memerlukan bantuan teman, tidak memerlukan bantuan tetangga. Karena dia merasa cukup dan merasa kaya. Sehingga dia tidak perlu membantu orang lain, karena dia juga tidak perlu bantuan kepada orang lain. Dan biasanya orang kalau merasa cukup, ya, bakhil, merasa cukup, maka dia akan sulit sekali untuk membelanjakan harta benda di jalan Allah. Yang kedua, kenapa orang itu sampai menjadi kikir? Salah satunya adalah karena dia memiliki pandangan bahwa kalau dia menjadi orang yang dermawan, orang yang suka membelanjakan harta bendanya di jalan Allah, maka dia akan menjadi orang miskin. Maka dia akan jatuh miskin. Makanya orang bakhil itu dia mengira bahwa dengan bersikap bakhil itu baik. Karena dengan bersikap bakhil dia akan jadi orang kaya. Padahal sesungguhnya tidak. Nah, seperti itu. Hal ini sebagaimana Allah sampaikan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 268.
Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, asyaitanu ya'idukumul faqra. Jadi syaitan itu menjanjikan atau menakut-nakuti, membisiki kamu dengan apa? Dengan kemiskinan. Coba buktikan. Kalau orang itu mau membelanjakan, setan mengganggu. Gak ada usah. Ada kayak yang ngurusi masjid itu. Gak ada usah. Ada kayak yang ngurusi madrasah itu. Ya kan? Karena kau jatuh miskin. Karena ikam jadi miskin. Karena kamu jadi miskin. Karena kamu jadi bangkrut. Gak usah engkau belanjakan harta bendamu di jalan Allah. Gak usah. Nah, itu kerjaan siapa? Kerjaannya setan. Kalau sudah mau membelanjakan, setannya banyak datang. Ya, dibisikin, digoda, dan itu pelurunya setan. Jadi peluru setan yang salah satu peluru setan utama, ya, untuk menggoda orang yang ketika mau berinfak adalah ditakut-takuti menjadi orang miskin nanti, jatuh miskin. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Dan setan juga menyuruh kamu berbuat kejahatan. Dalam kurung kejahatan di sini dimaknai adalah kikir. Jadi setan menakut-nakuti jatuh miskin. Lalu setan menyuruh kikir saja, bakhil saja, jadi orang pelit saja, jadi orang pemalas saja. Karena kikir itu baik. Kikir itu baik, ujar setan. Kikir itu baik. Kalau kau berinfak, kau jatuh miskin. Itu setan. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Dan adapun Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia-Nya, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Jadi setan membisikkan kejahatan, sementara Allah menjanjikan pengampunan. Dengan kita membelanjakan harta benda kita di jalan Allah, maka Allah berjanji dengan harta yang kita belanjakan di jalan Allah itu, Allah akan memberikan ampunan. Bukan hanya itu, wa fadlan, Allah akan memberikan karunia. Jadi nggak benar kalau orang berinfak itu lalu nanti jatuh miskin. Tidak benar. Justru dengan berinfak Allah akan kasih ampunan dan Allah akan kasih karunia. Dan Allah tegaskan di akhir ayat, wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas karunia-Nya. Alim, dan Allah itu maha mengetahui. Nah, jadi itu nomor 2. Kenapa orang itu jadi kikir? Kenapa orang itu jadi bakhil? Salah satunya ada karena dia tergoda oleh apa? Oleh bujukan, oleh rayuan, oleh bisikan, oleh takut-takutannya setan, nanti jadi miskin kalau berinfak di jalan Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kenapa orang itu jadi bakhil? Yaitu karena dia sangat keterlaluan di dalam mencintai dunia. Jadi orang itu kalau cinta dunianya berlebih-lebihan, tuh bisa dipastikan orang itu akan menjadi orang yang bakhil. Dalam hadis Nabi dikatakan, jumlah umat Islam itu kan banyak, kayak buih di lautan, tapi nggak punya kekuatan. Salah satunya kan disebabkan apa? Karena umat Islam itu dijangkiti penyakit al-wahn. Apa penyakit al-wahn? Yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Karena umat Islam saat ini
terjangkiti oleh penyakit uahan, penyakit cinta dunia. Nah, kalau sudah orang beriman dijangkiti dengan penyakit dunia, ya jelas nggak punya kekuatan. Pernah minggu yang lalu kita sampaikan bahwa dari sebuah penelitian kemajuan Islam kemarin, ya pertama karena pengaruh dari leadership kepemimpinannya jelas, ya manajemen kepemimpinannya hebat, pemimpinannya visioner, mungkin adil, berani, pintar, cerdas, ya seperti Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh nomor 1 berpengaruh dan terbukti berhasil membawa peradaban Islam, ya kejayaan pada masa Bani Umayyah itu juga terbukti bahwa leadership juga pengaruh. Tapi ada juga yang kedua, salah satunya adalah karena dukungan orang-orang beriman yang pada saat itu notabene adalah para pengusaha dan para pedagang. Kalau kita bicara tentang pengusaha, saudagar, berarti kan mereka yang memang punya kekayaan yang melimpah. Sebagaimana para sahabat yang mereka belanjakan harta bendanya untuk mendukung kemajuan Islam. Penelitian tentang ilmu kedokteran, penelitian tentang ilmu kesehatan, penelitian tentang berbagai macam ilmu di abad 8 sampai 12 itu kan mencapai puncak kejayaan karena salah satu pendukungnya adalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang beriman. Mereka membelanjakan harta bendanya fisabilillah. Bukan hanya untuk jihad fisabilillah berarti perang tidak, tapi juga ini orang pintar, dibiayai, didanai. Silakan Anda melakukan penelitian, diteliti tentang kesehatan, karena seorang pedagang, seorang pengusaha punya urusan penting tentang kesehatan. Siapa yang pintar punya ilmu dibiayai, ilmu matematika dibiayai, seperti itu. Makanya kita katakan hadis Nabi itu memang benar. Kalau orang beriman semuanya terjangkiti dengan penyakit uahan, kupu dunianya terlalu, sehingga mereka mengabaikan untuk menjaga kejayaan dan marwah agamanya. Ya jelas saja agama Islam ini tidak akan punya marwah. Nah, seperti itu. Jadi hubud dunia ini juga menjadi sebab seseorang menjadi kikir. Bal tu'siruna hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bal tu'siruna hayatad dunya. Ya, akan tetapi kamu wahai orang-orang kafir, akan tetapi kamu wahai orang-orang yang lebih memilih mementingkan kehidupan dunia, wal akhiratu khairu wa abqa, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nah, seperti itu. Dalam Al-Quran, Quran surah Al-Qiyamah, kalla bal tuhibbunal ajilata wa tadarunal akhirah. Sekali-kali janganlah demikian, tetapi kamu orang-orang kafir mencintai dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat. Ya, orang kafir sudah pasti dia mencintai dunia. Itu pasti sifat orang kafir. Ya, sifat orang kafir pasti dia mencintai dunia. Tapi bagaimana sifat orang yang beriman? Silakan mencari kehidupan dunia, tetapi jangan jadikan dunia menjadi orientasi utama. Lalu dunia nanti menjadi apa? Menipu daya kita. Silakan cari dunia, tapi bukan itu tujuan utama. Masih ada tujuan yang selanjutnya, yaitu akhirat. Dengan selalu ingat akhirat, maka kita tidak akan selalu mengorientasikan dunia. Artinya silakan dapatkan dunia, tetapi ketika setelah dapat dibelanjakan fisabilillah, itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang keempat, sebab yang menjadikan orang menjadi bakhil yaitu kurangnya rasa syukur. Kurangnya rasa syukur. Orang yang kurang bersyukur itu cenderung merasa selalu kurang. Berbeda dengan orang yang memiliki sifat qanaah. Ya, dia akan mensyukuri apa yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang ketika kurang memiliki rasa syukur, maka dia akan selalu memiliki rasa kekurangan. Ketika orang itu selalu memiliki rasa kekurangan, maka dia akan berat untuk mengeluarkan sebagian dari apa yang dia miliki, sebagian dari apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Padahal sesungguhnya syukur itu kunci pembuka rezeki. Sekali lagi, syukur itu kunci pembuka karunia Allah. Dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabil lasyadid. Dan ingatlah, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, ini sudah terbukti Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang kemarin kita sampaikan, akhir kehidupan orang-orang yang dermawan, akhir kehidupan orang-orang yang memiliki semangat untuk membelanjakan harta bendanya di jalan Allah, pasti akhir kehidupannya mulia. Seperti para sahabat Nabi yang diridhai oleh Allah dan mereka sudah dijamin untuk masuk surganya Allah. Tapi bagaimana kehidupan dengan orang-orang yang bakhil, yang mendewakan harta bendanya, yang dia untuk dirinya sendiri aja pelit, apalagi untuk urusan agama? Apa yang terjadi? Ya seperti Qarun yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Bagaimana akhir kehidupannya? Hancur. Ya. Mungkin baru berapa persen yang dia nikmat, tapi semua hartanya Allah tenggelamkan ke dalam tanah beserta dirinya. Dan tentu banyak sekali contoh-contoh orang yang ketika tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, inna adzabi lasyadid, itu jelas. Ingat, sesungguhnya azabku itu sangat pedih. Sangat pedihnya di sini bukan berarti adab lalu dipukul, disiksa, ya, berbagai macam, Pak. Allah hilangkan karunia-Nya, Allah hilangkan rezekinya, itu juga bagian dari adab. Nah, jadi kunci pembuka rezeki itu syukur. Nah, syukur itu bukan mengucap alhamdulillah saja. Syukur dengan lisan alhamdulillah, syukur dengan hati diyakini bahwa itu nikmat dari Allah, syukur dengan jiwa raga ia belanjakan harta bendanya di jalan Allah. Mensyukur alhamdulillah saja tapi duit kada keluar, belum sempurna syukurnya. Yang kelima, kenapa orang menjadi kikir, menjadi bakhil? Yaitu disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang nilai akhirat. Nah, tadi sudah ulun sampaikan. Dalam kesempatan bulan Ramadan kemarin juga ulun singgung salah satu nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Umar bagaimana mensikapi kehidupan ini. Karena memang hidup di dunia itu kan al-mata'. Hidup di dunia itu kan penuh perhiasan. Ya, penuh perhiasan, penuh kenikmatan, penuh kemewahan. Mau tidak bisa mensikapi kehidupan, ya sudah lalai. Akhirnya apa? Hidupnya orientasi dunia saja. Lalu Rasulullah SAW menasihati kepada Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Hidup di dunia ini
jadilah kamu seperti orang asing atau seperti orang musafir. Orang asing ketika di negeri orang lain, dia mencari bekal karena dia mau kembali ke tempat asalnya. Tempat kembali kita kemana? Akhirat. Orang musafir dalam daerah, pasti dia ketika dalam musafir membawa bekal. Kita juga harus seperti itu. Kita ini Pak, siapa yang umurnya sudah 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun, berarti Anda telah melakukan perjalanan sepanjang itu. Tujuan kita kemana? Ke akhirat. Tujuan kita ini ke negeri akhirat. Saat ini kita ini musafir. Yang sudah umur 60 tahun berarti Bapak Ibu sudah berjalan melakukan safar menuju negeri akhirat selama 60 tahun. Apa bekal yang kita bawa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal takwa yang harus kita bawa. Nah, salah satu takwa itu adalah ya ini membelanjakan harta benda kita di jalan Allah. Nah, orang kalau punya pemikiran tentang nilai akhirat, bahwa setiap orang yang beramal akan dicatat oleh Allah, setiap yang baik akan diberi balasan, insya Allah dia akan tidak terjebak di dalam kekikiran. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada jual beli dan tidak ada syafaat, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Nah, di sini dijelaskan bahwa nanti di hari akhir itu harta benda nggak ada fungsinya, anak nggak ada fungsinya, tidak ada lagi jual beli, nggak ada lagi untuk memberi tebusan dan lain sebagainya, nggak ada. Siapa yang menyelamatkan? Apa yang kita belanjakan di jalan Allah, itulah nanti yang akan menjadi harta penyelamat bagi kita. Nah, ini kan berarti orang yang paham tentang konsep akhirat, bahwa di akhirat nanti itu anak nggak bisa beri manfaat bagi kita, keluarga kita nggak bisa, nasab kita nggak bisa, harta yang sudah kita tinggalkan nggak bisa, kecuali yang sudah kita belanjakan di jalan Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah pengaruh lingkungan. Memang betul Pak, kalau kita hidup di lingkungan yang orientasi kehidupannya dunia saja, itu biasanya orang juga akan terpengaruh. Hidupnya mungkin glamor, urus dunia saja. Ya, tapi orang Muhammadiyah alhamdulillah, masih harus sampaikan. Orang sudah keliling langgar Muhammadiyah, masjid Muhammadiyah. Kadang pernah melihat karpet itu yang kira-kira sudah berumur 10-15 tahun masih dipakai aja guys. Semua karpetnya sudah bagus. Langgar kita hampir mungkin sudah banyak pakai AC dan sebagainya. Itu menunjukkan alhamdulillah warga persyarikatan kita memiliki empati, ya, memiliki jiwa yang dermawan untuk kemakmuran masjid, ya, tentu untuk fisabilillah tentunya seperti itu. Jadi pengaruh lingkungan itu juga berbahaya. Yang kedua adalah, yang selanjutnya adalah pendidikan, ini penting. Jadi mohon maaf, anak-anak kecil itu juga perlu dididik Pak. Anak itu kalau di rumahnya orang tuanya pelit, biasanya anaknya pelit. Tapi kalau anak itu sudah dididik dari awal untuk berinfak, insya Allah anak itu tumbuh dewasanya juga akan suka berinfak. Nah, ini perlu di sekolah-sekolah kita, lembaga-lembaga kita, ya mungkin infak Jumat 2000. Anak-anak perlu dididik seperti itu, supaya mereka punya jiwa yang empati yang tinggi, punya jiwa sosial yang tinggi. Nah, seperti itu. Kemudian habis, itulah sebab-sebab yang menyebabkan orang itu menjadi fikir, menjadi bakhil, sebagaimana disampaikan di dalam firman Allah SWT. Sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita semua, menjadi motivasi kita semua, dan sekaligus memberikan inspirasi bagi kita semua bahwa kemajuan Islam, kejayaan Islam, ya bertahannya Islam, itu semuanya tergantung kepada kita semua yang harus betul-betul mau berjihad di jalan Allah, tidak hanya dengan
daya pikiran kita saja, tetapi juga dengan harta benda, sebagian dari harta benda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.